Ya, kajian tentang Tadabbur Surat Yusuf episode keempat. Kita mulai teman-teman. Tapi sebelumnya mau disclaimer dulu atau pin materi opening. Kalau kalian disuruh milih ilmu Islam mana yang pingin kalian pelajari, maka kita tahu ya, semua orang Islam wajib mempelajari ilmu Islam yang basic, yang prinsip. Apa itu yang prinsip? Ilmu Islam yang kalau kita nggak tahu tentangnya, kita bakalan masuk neraka jahanam. Contohnya ilmu Islam tentang tauhid, tentang sholat, tentang zakat kalau emang kita udah kaya, tentang haji. Kalau kita duitnya nggak banyak, kita nggak harus belajar tentang haji, tentang zakat mal, nggak harus. Tapi untuk zakat fitrah kita harus tahu ya. Berarti kalau kita mau belajar ilmu Islam yang basic tuh, itu mencakupnya tentang rukun iman. Kedua tentang apa? Rukun Islam yang akan diamalin. Berarti syahadat, dan pembatal-pembatal syahadat yang 10, sholat dan pembatal-pembatal sholat, sama puasa Ramadan dan pembatal-pembatal puasa. Udah itu aja. Setelah kita mempelajari rukun iman yang 6, kita pelajari tentang syahadat dan pembatalnya, sholat dan pembatalnya, puasa dan pembatalnya. Kalau zakat dan haji juga kita wajib mempelajarinya kalau emang kita udah wajib. Kalau kita belum wajib, Ipai uangnya udah di atas 250 juta belum? Uang pribadi belum. Berarti belum wajib zakat sih Ipai, kecuali zakat fitrah nanti ya. Bayar 3 kilogram menjelang Idul Fitri. Nah, kalau kita udah mau pelajari semua ilmu yang basic, kalian kira-kira mau belajar ilmu apa lagi? Coba kalau Fahri mau belajar ilmu apa lagi? Mau belajar ilmu tadabbur Quran. Oke, Fadil kira-kira mau belajar apa? Muamalah. Muamalah, bagus. Kalau Ipai nggak tahu. Mau main game aja dah gitu. Yang penting ilmu basicnya udah tercover, habis itu kan nggak wajib belajar ilmu Islam lagi. Iya sih nggak wajib. Kalau Alimin apa belajarnya? Yang berkaitan dengan sehari-hari kegiatan. Ilmu yang berkaitan dengan sehari-hari. Oke. Jadi ilmu Islam itu ada yang basic, yakni ilmu rukun iman, rukun Islam, dan apa-apa yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari tentang halal dan haram. Kalau itu semua udah ke-cover, apalagi yang mau kita pelajari? Ada orang yang akhirnya larinya ingin, saya mau belajar usul fikih, saya mau belajar ilmu tentang hadis, saya mau belajar kitab-kitab level advance. Monggo silakan. Tapi kita akan ngerasain momen dimana ketika kita mempelajari ilmu yang sangat ngejelimet itu malah kurang applicable di kehidupan kita, malah kurang bisa diterapkan. Kayak misalnya Fadil ingin belajar tentang halal haram yang kaitannya dengan fikih muamalah. Dari 100 ilmu yang dipelajari, ternyata yang berkaitan dengan kehidupan Fadil cuma 2. Berarti yang 98-nya kayak mubazir ya. Walaupun gak mubazir amat, karena kan walaupun gak diterapkan, Fadil masih tetap bisa nyebarin ilmunya ke orang lain, jadi amal jariah juga. Tapi kan kurang bener-bener nyerap gitu loh. Dari 100 ilmu tentang fikih muamalah halal haram, ternyata yang Fadil berkecimpung di dalamnya cuma 2. Berarti 98-nya kan kurang gitu ya. Maka kalau A disuruh milih, apa ilmu yang akan A pelajari setelah semua ilmu yang wajib tercover? Rukun iman udah ke cover, udah. Kalian tanya apapun tentang rukun iman, A bisa ngejawab. Kalian tanya tentang pertanyaan ateis gitu, A bisa nggak Allah menciptakan benda yang lebih berat dari dirinya yang dia nggak sanggup untuk mengangkatnya? A bisa ngejawab itu, cetek, gampang dah. Jadi ilmu-ilmu basic akidah tuh udah ke cover, beres. Ilmu tentang rukun Islam yang syahadat, pembatal syahadat yang 10 ke cover. Sholat, pembatal-pembatal sholat udah ke cover. Puasa udah ke cover semuanya. Zakat, haji udah ke cover semuanya. Nah, ada kan satu lagi yang bisa bikin kita masuk neraka adalah apa? Yaitu kalau kita jatuh ke dosa-dosa besar. Maka AA akan mempelajari ilmu yang dengannya AA jadi bisa merasa takut untuk menjauh, untuk melakukan dosa besar. Ilmu apa itu? Ilmu khusyuk. Karena ketika seseorang itu khusyuknya bertambah, imannya akan naik. Kalau imannya naik, dia akan punya power, kekuatan iman untuk menjauhi dosa besar. Menjauhi dosa zina, menjauhi dosa yang kaitannya dengan ya maksiat yang ada di sekitarnya. Kalau iman kita tipis, kalau hati kita nggak khusyuk, iman kita tuh tipis. Kalau iman kita tipis, besar potensinya jatuh ke dosa-dosa besar. Dan apa yang bisa bikin kita khusyuk? Ilmu tentang tadabbur Quran. Makanya kalau kalian emang
tipe orang-orang yang super cerdas, silakan deh kalau udah belajar ilmu yang basic kalian naik level ke ilmu mustalah al hadis dan sebagainya, silahkan. Cuman jujur aja buat AA pribadi yang emang gak terlalu cerdas, ilmu-ilmu tentang yang tadi yang high, yang advance itu nggak akan terlalu applicable buat AA. Walaupun kalau AA ngajarin ke orang banyak mungkin bagi jemaah Ariza bisa manfaat, tapi buat pribadi AA kurang manfaat. Tapi ketika AA belajar tentang tadabbur Quran, tafsir dan tadabbur Quran, itu tuh bener-bener powerful banget. Tadi aja AA cerita ya, AA tuh baru mendalami surah An-Najm lagi, tafsir dan tadabburnya. Setelah entah berapa tahun AA nggak pernah lagi khusyuk ngebaca surah An-Najm. Tadi pulang dari Jakarta naik kereta cepat, dan dari Padalarang ke sini kan 1 jam ke rumah naik motor. Itu baca surah An-Najm seakan-akan baru baca surah An-Najm pertama kali lagi. Karena saking powerfulnya pembahasan tentang khusyuk, tadabbur dan tafsir surah An-Najm. Itu tuh powerful banget, apalagi ketika baru tahu kenapa Allah nyebut Nabi SAW dan Jibril berdekatan sampai jaraknya tuh 2 anak, kalau panah tuh yang gininya apa namanya? Busur ya. Jibril mendekat kepada Nabi SAW seukuran 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Kenapa harus nyebut 2 busur panah? Kenapa nggak 1 busur gini ya? Busur panah kan gini ya, bentuknya kayak huruf apa? C apa D? D ya. Busur panah kan kayak huruf D ya. Paham ya? Itu jarak dari bagian tengah ke bagian pegangan itu biasanya setengah dari panjang biasanya. Coba aja kalian ngeliat rata-rata gitu ya. Ini kan lihat, ini kan letter D ya gini ya. Nah, biasanya jarak dari tengah pegangan ke si busurnya sebelum ditarik itu setengah dari panjangnya busur biasanya. Berarti daripada Allah nyebut jaraknya itu 2 ukuran busur panah dari pegangan sampai ke sini, mending langsung aja dirubah menjadi seukuran panjangnya 1 busur panah. Kan sarwakan ya panjangnya. Ngerti gak kalian? Ngerti kan? Tapi kenapa Allah nyebutin 2 busur panah? Itu pas saya tahu tafsirnya beneran nangis dah asli. Kok bisa ya Allah nyebutin jaraknya tuh pakai 2 busur panah atau lebih dikit atau kurang sedikit? Ini apa artinya? Itu pas baca tadabburnya, baca tafsirnya, ya Allah aku baru ngeh tentang ini. Nanti mungkin kita bakalan bahas itu. Tapi beneran pas baca surah An-Najm itu kayak pertama kali baca surah An-Najm dan bisa kesentuh lagi. Beneran pelajaran tadabbur tuh penting biar iman kita kuat, dan kalau kita khusyuk lihat dosa-dosa besar. Para pemuda yang lagi nafsu banget sama cewek, takut terjerumus ke zina, kalian tadabbur Qur'annya dalam, lihat bagaimana Allah akan selamatkan kalian dari dosa fahisyah kalau hatinya udah khusyuk banget. Makanya pelajaran terpenting setelah semua ilmu basic untuk AA pribadi adalah pelajaran tadabbur Quran. Insyaallah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memohon pada Allah agar Allah karuniakan khusyuk ke hati kita. Karena percaya deh teman-teman, khusyuk kalau udah benar-benar menghujam di hati, ibadah yang sedikit akan lebih punya impact daripada ibadah yang banyak tapi tanpa khusyuk. Itulah sebabnya kalian akan melihat sebagian orang ibadah sunnahnya sedikit, tapi kita akan ngelihat ketakwaannya, rasa takut dia ke Allah, rasa takut melakukan dosa itu benar-benar kuat. Tapi ada orang
yang hatam Quran di bulan Ramadan 5, 6, 7 kali, bahkan 10 kali, tapi kita nggak ngelihat ada impact dari ibadahnya. Dia maksiat mulu, ngomongnya kasar mulu. Apa yang membedakan antara keduanya? Khusyuk. Makanya kita mohon ke Allah terus agar Allah karuniakan kita khusyuk yang dengannya ibadah kita walaupun sedikit akan benar-benar punya impact. Dan dengannya kita akan jadi kuat iman. Dan dengannya kita jadi menjauhi dosa-dosa besar. Kita memohon pada Allah agar kajian tentang tadabbur Quran ini selalu dikarunakan khusyuk. Walaupun nggak selalu bisa khusyuk ketika menyampaikannya. Dan kemarin cerita curhat di grup bagaimana dalam kondisi super duper capek. Tapi ketika ngisi di Unpad Jatinangor, bisa kesentuh banget sampai nangis dan sampai jemaah juga bisa nangis. Padahal itu kondisinya benar-benar capek banget. Udah ngisi ceramah 3 kali maraton. Tapi bisa. Sedangkan udah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan buat kajian malam hari ini, tapi bisa jadi hati gak kesentuh. Karena itulah rizki dari Allah. Khusyuk itu rizki. Ya, kalau nyampein tafsir mah cetek. Tahu gimana cara nyampein tafsir? Tinggal baca kitab tafsir. Cuma perlu ngapal di otak terus disampaikan. Kalau mau ngisi kajian tafsir mah si Fadil kayak bisa ngegantiin. Fadil tinggal baca kitab tafsir, nempel di otak, sampein lagi, deal gampang. Tapi untuk kajian tadabbur itu butuh ekstra khusyuk. Banyak doa ke Allah agar hati ini dikasih kekhusyuan ke dalamnya. Maka mari kita mulai teman-teman. Alif Lam Ra. Yang udah sering kita bahas. Setiap kali kita ngedengar ayat-ayat berupa potongan-potongan huruf. Kita langsung diam di situ. Dan kita bilang ke Allah. Ya Allah, aku gak paham ayat-ayat ini. Tapi aku mengimaninya. Aku mengimaninya. Aku siap menerima ayat-ayat yang akan Engkau sampaikan setelah ini ya Allah. Aku siap akan mendengarkan apa yang Engkau akan sampaikan padaku ya Allah. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah kitab yang menjelaskan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian mengerti. Dan ini pun kita udah tahu bagaimana bahasa Arab itu sempurna, indah. Dan ngasih sedikit aja yang mungkin nge-skip bagian-bagian sebelumnya. Coba, Fadil, minum, dikasih minum, diberi minum. Kira-kira feelingnya sama atau beda ketika kita ngedengar kalimat itu? Minum, dikasih minum. Sama aja ya? Sama-sama apa? Minum kan ya? Tapi dalam bahasa Arab tuh feelingnya beda banget. Lihat bagaimana ketika Allah menyebutkan di surah Al-Insan, 3 level orang yang masuk surga. Di mana level yang pertama Allah berfirman, Innal abrara yashrabun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan minum dari ka'sin kana mizajuha kafuro, dari minuman yang campurannya tuh kafuro. Minuman yang enak rasanya. Jadi orang yang masuk surga, ini level pertama, mereka akan minum, yashrabun, minum. Kemudian orang yang level kedua, Allah berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Mereka akan diberi minum dari minuman yang dicampur jahe. Mereka akan diberi minum oleh siapa? Oleh para pelayan-pelayan surga. Jadi kalau yang pertama kita minum sendiri, ngambil minum sendiri. Kalau yang kedua mah apa? Dilayanin oleh pelayan surga, yaitu wildan. Ya, tapi level yang ketiga, ini level yang tertingginya, yaitu apa? Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Tuhannya yaitu Allah memberikan mereka minum dari air kesucian. Allahu Akbar. Lihat bagaimana tentang minum aja Allah jadikan segmentasinya 3 level. Yang pertama orang-orang yang bertakwa minum air di surga. Yang level kedua orang yang bertakwa itu akan diberi minum oleh para pelayan surga. Dan level ketiga Allah langsung yang akan ngasih mereka minum. Itu gimana sih feelingnya teman-teman ketika kita dengar Allah memberi mereka minum dari air suci. Ya Allah, itu indah banget. Padahal cuma dari kata minum. Tapi ketika dalam bahasa Arab tuh feelingnya beda. Yashrabun, yusqawna fiha, wasaqahum rabbuhum. Itu powerful banget. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama aja. Mereka minum, mereka diberi minum, mereka dikasih minum ya. Feelingnya beda teman-teman.
Dan itu nanti kita akan belajari lebih dalam lagi, banyak kata-kata di Quran yang kalian akan amazed. Coba di surah An-Najm aja ya. Ada yang namanya pohon di dekat arsy-nya Allah, di bagian ending dari seluruh alam semesta sebelum arsy, itu ada namanya Sidratul Muntaha. Sekali lagi, Sidratul Muntaha. Artinya pohon sidr, pohon bidara yang meliputi. Jadi itu pohonnya meliputi alam semesta. Sidratul Muntaha. Dan di ujung ayat surat An-Najm Allah berfirman, wa anna ila rabbikal muntaha. Ada kata muntaha juga ya. Kenapa nih? Apa rahasianya? Sidratul Muntaha, Tuhanmu adalah muntaha juga. Itu ternyata ada koneksinya antara Sidratul Muntaha, pohon muntaha itu, dengan Allah sebagai muntaha. Ya wa anna rabbuk, aduh kok tiba-tiba wa anna rabbukal muntaha. Bukan itu ayatnya. Ada yang bisa ini enggak nge-spill itu di bagian endingnya. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu, bukan. La taziru waziratu wizra ukhra. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Itu dia ayatnya, wa anna ila rabbikal muntaha, Sidratul Muntaha. Kok ada kata muntaha yang sama di surat ini? Itu ternyata tafsir dan tadaburnya dalam banget teman-teman. Nah, ini kalau udah ngomongin tentang tafsir dan tadabbur tuh di otak tuh udah kayak brainstorming tuh banyak, cuman nggak tahu untuk menyampaikannya gimana. Jadi harus bertahap dikit-dikit. Kita fokus dulu di surat Yusuf ya. Jadi keindahan bahasa Arab tuh bener-bener kita bisa ngerasain feelingnya kalau kita mendalaminya ya. Kemudian kita lanjut juga, sungguhnya Allah menurunkan membacakan kisah kepada kalian, kisah yang terbaik yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran, dan kamu sebelum ini tidak tahu apa-apa tentang kisah ini ya. Di situ Allah ngasih tahu bahwasanya Nabi kita SAW tidak tahu apa-apa tentang Yusuf sebelumnya, sebelum Allah mewahyukan. Dan kemudian kita masuk dialognya ya. Dan udah kita bahas bahwasanya dialog antara Yusuf dan Yakub itu mengajarkan kita bagaimana agar kita menjadi ayah yang good listener. Jadi ayah yang baik kepada anak, ayah yang mendengarkan curhatan anak, dan menjadi ayah yang penyayang pada anak. Jangan sekali-kali kita bilang, tapi kita sebagai ayah harus tegas kepada anak agar anak kita tahu bagaimana beratnya dunia luar. Nanya, Nabi Yusuf dunia luarnya berat apa ringan? Ringan banget, berat banget. Di Mesir tinggal di lingkungan politikus, udah itu mah jackpot. Udah mah Mesir penyembah berhala, rusak masyarakatnya, terus tinggal di rumah politikus. Kan kalau orang-orang yang politik yang punya jabatan-jabatan di negeri kan penuh dengan kepalsuan ya enggak? Penuh dengan kebobrokan kehidupannya, penuh dengan drama. Dan Nabi Yusuf ada di daerah kayak begituan, gimana gak rusaknya tuh Nabi Yusuf lingkungannya. Tapi ternyata ayah yang lemah lembut ke anak membuat anak bisa punya power menghadapi kerasnya hidup di luar. Makanya kalian jadi ayah tuh jangan keras-keras. Perlu ada ketegasan dalam beberapa momen, tapi secara overall tuh harusnya lembut ke anak. Jangan bilang anak saya harus dibiasain keras. Justru kalau anak udah dibiasain keras di rumah, nanti di luar rumah ada orang-orang yang lemah lembut kepada dia, akhirnya si anak lebih minta pelindungannya ke orang di luar. Nyamannya di luar daripada di rumah. Tapi kalau di rumah udah biasa lembut, nanti tapi diajarin juga, nak, luar itu dunianya keras. Nanti si anak ini ketika di luar dia udah punya power. Kalau nggak nyaman di luar, larinya kemana? Ke rumah lagi. Makanya ini pelajaran penting banget di surat Yusuf. Jadilah ayah yang bikin anak ini nyaman. Dan kita juga udah bahas bagaimana Nabi Yusuf cerita, lalu Nabi Yakub menanggapinya. Dan coba bagian awal dialog antara Yusuf dengan ayahnya, itu atmosfernya positif apa negatif? Positif. Negatif dalam artian menakutkan, ya enggak? Makanya Nabi Yusuf kan bilang gini, ya aku bermimpi ya, ada 11 bintang, bulan, matahari sujud kepadaku. Terus habis itu ayahnya bilang, nak, jangan kasih tahu ke kakak, nanti kakakmu akan membahayakanmu, karena setan tuh musuh yang nyata buatmu. Itu feelingnya gimana sih? Kan kalau kita baca Quran mah mungkin suaranya bisa indah ya,
Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala. Tapi kalau aslinya kan gak gitu. Nabi Yakub gak nyanyi ketika ngomong. Kalau kita mendramatisasinya mah gini ya. Nah, hati-hati nak. Jangan cerita ke kakakmu ya. Mimpimu ini cukup kamu aja yang tahu. Nabi Yakub menyampaikan tafsirnya ke Yusuf. Jadi di awal itu Nabi Yakub yang menyampaikan tafsirnya ke Yusuf. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Nabi Yakub lah yang menyampaikan takwil mimpinya ke Nabi Yusuf. Setelah disampaikan tafsir mimpinya, Nabi Yakub bilang, nak, tolong jangan kasih tahu ke kakak-kakakmu ya. Karena kakak-kakakmu itu nanti takutnya mencelakakan kamu. Ingat, setan adalah musuh yang nyata buat kamu. Gitu. Kan menakutkan tuh. Nabi Yusuf pertama kali curhat langsung dibalas dengan balasan yang menakutkan oleh ayahnya. Gimana coba perasaannya, feelingnya segede seusia 7 tahun digituin. Kan Nabi Yusuf itu orang yang masih polos, masih kecil. Yang mana anak kecil itu biasanya dia tuh senang main sama kakaknya. Ipai dulu senang main sama Fadil nggak? Enggak ya kayaknya. Udah kalian mah beda deh. Udah beda dunia ya. Tapi rata-rata yang namanya adik itu ke kakaknya tuh seneng gitu. Kalau kakaknya lagi main sama temennya pingin ngikut. Rata-rata gitu. Dan itulah Nabi Yusuf. Memandang kakak-kakaknya seperti kakak-kakak pada normalnya. Kakak yang baik, yang mengasuh, yang mengayomi. Tapi Nabi Yakub melihat kakak-kakaknya tuh ada yang gak beres. Nabi Yakub tuh memantau anak-anaknya dan dia ngelihat Yusuf ini kejaga banget, dari kecilnya udah rajin ibadah, baik akhlaknya, pantas saja Allah memilihmu nak. Sedangkan kakaknya kelihatan banget menaruh kebencian. Itu gak sekali dua kali Nabi Yakub melihat, cuma Nabi Yakub gak bisa ngomong apa-apa. Karena masalah internal tuh kadang-kadang lebih pelik daripada eksternal. Ada orang-orang yang ketika masalah sama luar, dia bisa jago. Tapi ketika masalahnya sama kakak sendiri, sama bibi sendiri, sama ayah atau ibu sendiri, udah palu. Malas dah ngobrol sama dia. Ketika teman bisnis zolim, dia bisa ngelabrak. Mana uang saya? Tapi ketika kakak sendiri nyuri uang dia, udahlah, malas aku ngobrolnya. Iya gak sih? Banyak yang kayak gitu. Regan, ada gak orang yang pinjam uang ke Regan? Terus biasanya yang ditagih orang luar apa orang dekat? Orang luar gampang nagihnya. Orang dekat susah banget ya kan ya. Malu, bukan malu, capek dah. Kan 4L, lo lagi. Kalau misalnya ditagih malah dianya nolak, akhirnya capek, ketemu dan feelingnya gak nyaman terus. Nabi Yakub ngelihat kakaknya kayak gitu. Akhirnya Nabi Yakub ingetin Yusuf, wahai anakku, jangan cerita kepada kakakmu, nanti kakakmu mencelakakanmu. Jadi di sini sekali lagi ulang ya, kok ini dalam 4 pertemuan tuh banyak pengulangannya biar nempel dulu. Karena kalau bagian basicnya nggak nempel, karena ini dialog dari ayat 1 sampai belasan, sampai 12, 13, ini yang menjadi poros untuk kalian memahami kisah-kisah selanjutnya sampai ayat 110. Makanya bagian ini kalian harus nempel banget. Disinilah pondasi Nabi Yakub menguatkan imannya Yusuf, Nabi Yakub menguatkan mentalnya Yusuf, sehingga nantinya Nabi Yusuf bisa kuat untuk menghadapi ujian-ujian selanjutnya. Itu yang harus kalian pahami dalam kisah ini. Nah, jangan cerita ke kakak-kakakmu, nanti mereka akan membahayakanmu. Di situ kan Nabi Yusuf mulai takut. Hah? Kakak-kakakku akan mencelakakanku? Di situ mulai aware. Anak kecil biasanya gak aware. Makanya banyak anak kecil yang jadi korban seksual dan sebagainya karena mereka nggak aware. Di sini ayahnya mulai ngingetin. Dan setelah diingetin, Nabi Yusuf udah mulai aware tapi ada rasa takut. Kemudian pas Nabi Yusuf lagi takut, Nabi Yakub langsung nenangin. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Wahai Yusuf, demikianlah Allah memilihmu karena kebaikan akhlakmu, karena kesolehanmu, maka Allah lah yang memilihmu untuk menjadi nabi. Karena Nabi Yakub tahu di antara anaknya akan ada yang jadi nabi. Itu kan udah doa dari Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Yakub gak tahu siapa dari anak-anaknya yang bakalan jadi nabi. Dan ternyata feeling Nabi Yakub bahwasanya Yusuf sebagai anak yang paling kejaga akhlaknya akan menjadi nabi, bener Nabi Yusuf jadi nabi. Makanya Yakub bilang, demikianlah nak, karena kebaikan akhlakmu, karena kesolehanmu, Allah memilihmu. Ingat kemarin ada 3 kata dalam bahasa Arab memilih ya. Yang pertama apa? Ingat gak? Ikhtar. Memilih, ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada kata khairnya, artinya memilih karena adanya kebaikan. Kalau istifa, artinya memilih karena suka-suka gua. Gak usah nanya loh. Saya milih dan kamu gak punya nanya. Saya gak punya beban untuk ngejelasin ke kalian alasan saya.
saya mau, udah. Nah, ketika Allah memilih siapa yang menjadi Rasul terakhir, yaitu Muhammad SAW, kenapa Rasul terakhir itu nggak dari Bani Israel? Maka Allah yang memilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Allah yang memilih siapa yang jadi Rasulnya dari kalangan malaikat maupun manusia. Itu nggak ada alasan yang perlu kita pertanyakan kepada Allah. Allah memilih, terserah Allah. Sedangkan ijtaba adalah memilih karena Allah tahu pada dirinya memiliki potensi atau skill untuk melaksanakan misi. Kalau misalnya ada pemilihan ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, lalu ada beberapa kader-kader, lalu milih IPAI, kamu yang jadi wakil ketua OSIS. Milih IPAI karena apa? Bukan karena IPAI baik, dan belum tahu tentang IPAI secara mendalam, tapi yang ngelihat IPAI ini punya skill untuk bisa menjalani misi ini. Maka itulah ijtaba. Allah memilih Yusuf menjadi nabi karena Allah tahu pada diri Yusuf punya skill, punya power untuk menjalani misi yang akan Allah berikan kepadanya. Dan udah kita bahas juga pekan lalu bahwasanya Allah menggunakan kata ijtaba bukan cuma ke Nabi Yusuf, tapi kepada siapa lagi? Kepada seluruh kaum muslimin. Kita yang muslim itu ternyata Allah milih loh. Allah milih kita menjadi muslim. Huwa jtabakum, kata Allah. Dialah yang memilih kalian menjadi muslim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang telah menamakan kalian muslim dari dulu. Coba teman-teman, ini bagian kemarin agak ngeskip. Sayang banget kenapa ngeskip bagian sini. Karena kemarin rada-rada error. Kalian ingat gak sih Indonesia 400-500 tahun yang lalu agamanya mayoritasnya apa? Hindu, Buddha. Indonesia 500-an tahun yang lalu mayoritas agamanya Hindu dan Buddha. Kapan Indonesia menjadi mayoritas muslim? Ketika ada pedagang-pedagang kan dari negeri sana yang dagang di Indonesia terus memperlihatkan akhlak baiknya, lalu memperlihatkan akhlak baik sehingga Islam tersebar di Indonesia. Apa sih yang membuat mereka menyebarkan Islam? Karena mereka tahu bahwasanya Allah memilih mereka menjadi muslim, maka mereka membawa misi untuk menyebarkan Islam. Feeling mereka tuh kasihan ngelihat masyarakat Indonesia yang mayoritasnya non-muslim, menyembah patung, menyembah berhala. Kalau mereka mati, mereka akan masuk neraka selamanya. Akhirnya para pedagang muslim itulah yang menjadi sebab banyak orang Indonesia masuk Islam, lalu kemudian nenek moyang kita masuk Islam, dan juga anaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam, anaknya masuk Islam, sampai ke kita. Kebayang gak sih kalau mereka nggak punya rasa responsibility untuk menyebarkan Islam, berarti kita sekarang kemungkinan besar dalam kondisi apa? Kafir. Dan kita akan masuk neraka selamanya kalau kita mati dalam kondisi itu. Coba kebayang kalau kita hidup 400-500 tahun yang lalu, teman-teman, dalam kondisi nggak tahu apa-apa tentang Islam, lalu kita mati dan selamanya di neraka. Tapi karena ayat inilah mereka, para pedagang dan para pendakwa itu merasa Allah memilihku menjadi seorang muslim, maka aku pun harus menyebarkan Islam. Dan ternyata niat baik mereka, kesungguhan mereka, kebaikan akhlak mereka menjadi sebab Allah turunkan hidayah kepada masyarakat Indonesia. Lalu kemudian hidayah itu turun-temurun sampai ke kita sehingga kita jadi muslim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala sesuatu menjadi sempurna. Coba hayati ayat ini, teman-teman. Ketika Allah memilih Yusuf, Yusuf merasa punya responsibility, punya tanggung jawab untuk menyebarkan tauhid. Dan Allah juga memilih kaum muslimin karena Allah tahu di hati mereka punya rasa tanggung jawab untuk menyebarkan Islam ini lagi. Tapi kenapa kita setelah udah menjadi orang Islam sekarang kayak udah mandek di kita? Kita kayak gak ada rasa feeling ingin menyebarkan Islam ke orang lain lagi. Makanya sangat kagum bagi muslim yang punya cita-cita untuk tinggal di negeri kafir dengan niat ingin menyebarkan dakwah ke sana. Itu acungi jempol banget. Masuk grup spesial. Di dalamnya ada Ustadz Devin, Ustadz Abdurrahman Zahir, dan banyak ustadz-ustadz salafi yang non-mainstream, yang gak mainstream. Dan di sana kami berkumpul, saling menasehati, saling memotivasi untuk tinggal di negeri non-muslim, dan di situ ngedakwah di sana. Kita misalnya datangi Jepang, pelan-pelan kita
dakwah di sana, akhirnya Jepang jadi negeri muslim. Sangat mungkin. Rasa tanggung jawab ini harus ada, dan nanti bisa jadi teman-teman gara-gara inilah orang-orang akan bersyukur keturunan mereka jadi muslim, lalu bersyukur dan mendoakan ampunan untuk kita terus. Guru Arizal dalam hal tafsir yang ambil ilmu darinya, beliau tuh dari Bangladesh, blasteran Bangladesh dan Pakistan. Tahu gak sih Pakistan dan India dulu bareng kan ya? Terus habis itu mereka terpecah kan? Itu orang Pakistan tahu gak ketika mereka memecahkan diri dari India, mereka tuh di masa-masa memecahkan diri, itu orang-orang Pakistan tuh di malam hari nangis doa ke Allah, ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari orang-orang kafir. Kami berjuang berjihad di jalanmu ya Allah, agar agama ini terjaga ya Allah. Itu mereka nangis banget agar mereka bisa selamat dari kekufuran. Dan setelah mereka selamat dan akhirnya terpisah tuh antara Pakistan dan India, tahu apa yang terjadi dengan anak-anak mereka? Anak-anak mereka malah gak mengapresiasi usaha jihad dari kakek moyang mereka. Akhirnya orang-orang Pakistan zaman now banyak banget yang KTP-nya Islam, tapi mereka secara akidah, akhlak, dan kebiasaan gak ada bedanya sama orang India. Kita nggak ngebahas kebiasaan dalam hal masak di street foodnya, bukan ya. Kalau itu bukan jadi pembahasan kita. Street food mah mungkin nggak beda-beda jauh lah antara Pakistan dan India. Tapi dalam perkara adat yang sifatnya ritual ibadah, orang India sembah kuburan, sembah patung. Orang Islam yang di Pakistan juga banyak yang sujud-sujud ke kuburan. Itu nangis dah Guru Arizal ketika ngelihat itu. Ya Allah, ini anak-anak mereka apa nggak tahu usaha maksimal, usaha jeripaya nenek moyang mereka yang berjihad agar bisa memisahkan diri dari India sehingga bisa menjaga Islam. Dan kita ngelihat, coba kalau ngelihat video-video orang-orang di India, ada yang dibabak belurin, ada cewek yang pakai kerudung ditarikin gitu. Ya Allah, rasanya feeling tanggung jawab kita untuk nyebarin Islam tuh harusnya naik gitu loh. Semoga Allah menguatkan saudara-saudaraku yang ada di India, yang ada di Myanmar, yang ada di Cina untuk menyebarkan Islam atau sekedar mempertahankan Islam. Karena mereka disiksa di sana sebagian mereka. Ya Allah, jaga mereka. Itu niscaya kalau kita hayati ayat ini, kita akan nangis. Ya Allah, Engkau telah mengkaruniakan Islam kepadaku, tapi semangatku untuk menyebarkan Islam ini benar-benar redup ya Allah. Ya Allah, jagalah saudara-saudaraku yang di sana yang lagi diuji keimanannya ya Allah. Kuatkan iman mereka, jagalah Islam mereka. Jangan biarkan anak keturunan mereka menjadi terblok dari Islam ya Allah. Buat mereka jadi bisa kuat imannya dan keturunan mereka menjadi mujahid yang bisa menguatkan agamamu ya Allah. Kalau kita nggak bisa dakwah ke sana, minimal doanya yang kenceng. Kita mah kalau 10 malam terakhir doanya minta ampunan mulu, bagus. Bagus, saya nggak bilang salah loh, beneran. Minta ampunan, minta mati dalam kondisi taubat, minta agar orang-orang yang pernah kita zolimi mau memaafkan kita, itu bagus banget. Tapi pernah nggak kita doa ke Allah, ya Allah, kuatkan iman saudara-saudaraku yang lagi tertindas di negeri-negeri sana ya Allah. Di negeri Afrika ada yang kalau kalian ngeliat videonya, itu para muslim tuh dibalik, kakinya di atas, kepala di bawah, terus dibakar hidup-hidup. Karena mereka Islam, alasannya cuma karena mereka Islam. Dibakar. Pernah gak kita doa? Karena ketika kita doa, ya Allah, kuatkan iman mereka, berilah hidayah kepada orang-orang kafir di negeri tersebut ya Allah, itu adalah bentuk kita merasa punya tanggung jawab untuk menyebarkan Islam. Dan inilah yang ada di hati Nabi Yusuf. Sekali lagi, feeling yang tadi sampaikan, doa yang sungguh-sungguh, itu tuh yang ada di hatinya Nabi Yusuf. Time skip sebentar, kita loncat sebentar. Nabi Yusuf gak pernah berhenti mendakwahi Islam, mendakwahi agama tauhid di tengah-tengah Mesir. Orang-orang Mesir menerima gak dakwah Nabi Yusuf? Enggak. Mayoritasnya tetap kafir. Mayoritasnya tuh ngerespon dengan bahasa arizanya gini, "Hey Yusuf, terima kasih udah mendakwahi agamamu untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa yaitu Allah. Tapi kami gak mau menerima dakwahmu. Tapi kami tetap respect, kami gak ganggu. Kamu masih boleh menyebarkan ajaranmu, silakan. Tapi kami gak mau ngikut." Gitu. Dan Allah abadikan tentang orang-orang Mesir tersebut apa? "Walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati famaziltum fi syak."
Dan Ibnu Katsir menyampaikan tafsir dari ayat ini di surat Ghafir bahwasanya orang-orang Mesir itu patuh sama Nabi Yusuf, patuh tunduk hanya dalam perkara duniawi, tapi dalam perkara tauhid mereka nggak mau patuh. Apa nanya? Nabi Yusuf tuh endingnya bahagia apa sedih? Bahagia ya. Tapi secara follower Islamnya banyak apa sedikit? Sedikit. Nabi Musa endingnya bahagia atau sedih? Sedih. Tapi followernya Nabi Musa banyak apa sedikit? Banyak. Lihat bagaimana Allah jadikan kontras dia. Lihat bagaimana ujian Allah dalam dunia ini benar-benar terserah Allah gitu loh. Makanya kita kagum dengan bagaimana Allah mendesain kejadian-kejadian dengan sangat unik. Nabi Musa begini tapi begitu. Nabi Yusuf begini tapi begitu. Itu mengandung hikmah banget. Sehingga kita harus tahu ternyata Nabi Yusuf yang endingnya happy, punya kekuasaan, ternyata rakyatnya nggak mau masuk Islam. Berarti hidayah emang di tangan Allah. Nabi Musa endingnya kesel sama rakyatnya. Rakyatnya membangkang ke Nabi Musa. Tapi tetap aja Nabi Musa itu follower yang super banyak setelah Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah sanggup memberi hidayah kepada orang-orang yang bejat. Walaupun sampai nabinya super kesel, tetap bisa dapat hidayah. Dan sebelum kita lanjut, mari kita ambil dulu kisah dari Nabi Yunus. Ini masih masuk ke ayat ini. Jadi kita belum move on dari ayat ini. Yaitu ayat di mana Allah berfirman, wa kadzalika yajtabika rabbuka. Demikian wahai Yusuf, Allah memilihmu untuk sebuah misi. Nabi Yusuf dari detik itu langsung megang misi tersebut. Oh ya, sebelum ke Nabi Yunus, coba kalau orang ganteng, cerdas, soleh, lalu ayahnya memuji-muji dia, kira-kira yang akan terjadi sama anak ini apa? Sombong. Tapi di ayat inilah Allah Nabi Yakub mengajarkan Yusuf untuk tawadu. Wahai Yusuf, ingatlah Allah yang memilihmu. Kamu punya segala macam kelebihan itu dari Allah. Itu responsibility, itu tanggung jawab yang akan Allah bebani kepadamu. Maka kamu harus humble, kamu harus siap menerima ujian ini, kamu harus siap dengan misi ini. Dan ingat bahwasanya segala yang kamu miliki itu dari Allah, akan Allah hisab atasmu. Tapi Yusuf, walaupun ujianmu akan banyak di antara kakak-kakakmu yang akan jadi ujian bagimu, dan di masa depan akan banyak ujian yang menimpamu, tapi ingat wahai Yusuf, bahwasanya Allah akan mensupportmu. Itu feelingnya gimana sih Nabi Yusuf pas digituin coba. Awalnya takut, ya Allah. Kayak di depan tuh udah masa depan tuh udah madesu tuh apa? Masa depan curam, suram. Jadi kayak madesu, masa depan tuh udah suram tuh di pikiran Nabi Yusuf. Aduh, masa depanku gimana? Tapi Nabi Yakub memberi cahaya atas izin Allah. Dengan ayat tadi, Nabi Yakub mengingatkan Yusuf, ingat masa depanmu. Allah yang akan mensupportmu. Allah yang memilihmu. Allah yang akan menyempurnakan nikmatnya atasmu sebagaimana Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan Ishak. Allah menyempurnakan nikmatnya. Dan kita tahu Ibrahim tuh ujungnya sukses gak? Sukses. Maka Nabi Yusuf diingetin, nak, ingat kakekmu sukses, nak. Banyak masalah dalam hidupnya, nak. Buyutmu yaitu Ibrahim dulu diberi ujian bertubi-tubi oleh Allah, nak. Tapi beliau sukses, nak. Beliau sukses dengan semua ujian itu. Maka kelak, kalau kamu akan dapat ujian yang berat ini, jadilah orang yang sukses bagaimana buyutmu, nak. Itulah yang membuat Nabi Yusuf menjadi kuat imannya. Sehingga inilah ceramah terakhir dari ayahnya. Dan setelah ini gak ada lagi dialog dengan ayahnya. Ini adalah literally the last advice from Yakub. Ini adalah nasihat terakhir dari ayah kepada anak yang setelah ini gak pernah lagi ketemu sampai 80 tahun. Itu feelingnya gimana sih teman-teman kalau gitu? Coba deh kalian hayati ya, kalian punya anak, terus kalian ngomong suatu nasihat, obrolan yang begitu dalam, sambil meluk, sambil ngomong dengan penuh kasih sayang. Terus itu momen terakhir ketemu sama dia. Selama 80 tahun tuh pasti yang diingat tuh momen itu. Momen itu lagi yang diingat, momen itu lagi yang diingat. Nabi Yunus, lihat bagaimana Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nabi Yunus tuh dakwah di kota apa? Ninawi.
Dan Nabi Yunus itu udah dakwah habis-habisan, tapi kaumnya menolak Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus marah. Allah akan timpakan azab pada kalian. Padahal Allah belum nyuruh. Kalau Nabi itu kalau ngingetin tentang azab tuh nunggu commandment dari Allah dulu. Kalau Allah udah, misalnya Allah nyuruh Nabi Lut ya, Lut hijrah, subuh akan diazab. Baru Nabi Lut ngingetin azab kan. Nabi Yunus mah belum disuruh oleh Allah. Tapi Nabi Yunus inisiatif. Kalian akan ditimpa azab. Padahal Allah belum nyuruh Nabi Yunus untuk pergi hijrah. Tapi Nabi Yunus inisiatif. Dan habis itu Nabi Yunus kabur marah. Nyampe di kapal laut, terombang-ambing. Dan muatannya semuanya dibuang, ternyata masih mau tenggelam. Sehingga ada beberapa orang yang harus dilempar. Akhirnya Nabi Yunus melakukan undian beserta kru kapal lain, peserta kapal, penumpang kapal lain. Tapi sebagian dari penumpang kapal bilang, jangan, dia ini orang soleh. Jadi Nabi Yunus kelihatan baik gitu. Walaupun mereka nggak terlalu kenal mungkin. Jangan. Jadi sebenarnya pertama kali keluar nama Nabi Yunus. Tapi penumpang kapal bilang, jangan dilempar, jangan. Dia orang baik. Dikocok lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilempar dan dimakan ikan paus selama 3 hari 3 malam. Itu bayangin 3 hari 3 malam di perut ikan, mungkin gak tahu ya, di perut ikan ada asam lambungnya gak, Dil? Tahu gak? Gak tahu ya? Ada mungkin ya. Itu sampai ketika keluar dari perut ikan paus itu, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi Yunus tuh udah kayak burung yang dicabut-cabut di bulunya. Udah lemesnya ampun-ampunan, udah gak ada power. Dan Masya Allah, pas Nabi Yunus keluar dari perut ikan, itu meanwhile ketika Nabi Yunus itu dimakan ikan selama 3 hari, kaum Nabi Yunus tuh benar ditimpain azab oleh Allah. Jadi ternyata walaupun Nabi Yunus belum dapat perintah dari Allah untuk hijrah, tapi ucapan Nabi Yunus bahwasanya kalian akan diazab itu benar. Allah timpakan azab ke atasnya kaumnya Nabi Yunus. 100.000 lebih masyarakat yang menolak dakwahnya Nabi Yunus itu datang dari atas kepala mereka. Azab. Yang azabnya tuh udah ada di atas. Awan tebal yang siap menghancurkan mereka. Langsung kemudian masyarakat Ninawi ngelihat ke atas dan bilang, apakah ini siksaan yang dijanjikan oleh Nabi Yunus? Jangan-jangan inilah siksaan yang dijanjikan oleh Nabi Yunus. Mereka langsung pergi ke rumah mereka. Mereka langsung pakai pakaian putih. Mereka pergi ke tanah lapang. 100.000 orang pergi ke tanah lapang. Mereka sujud taubat bersama-sama. Rajanya pun taubat. Sampai semua nangis. Anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak. Raja semuanya nangis. Sampai kambing, domba pun ikut nangis pada momen itu. Mereka udah tegang banget. Karena azab udah ada di atas mereka. Ketika mereka tobat sungguh-sungguh selama 3 hari. Mereka tobat 3 hari di sana. Nabi Yunus tobat 3 hari di ikan paus. Disitulah azab Allah diangkat lagi. Sampai Allah abadikan di surat Yunus. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Gak ada kaum yang iman mereka itu bermanfaat dari azab Allah kecuali kaumnya Nabi Yunus. Karena kalau kaum yang lain mah berimannya setelah melihat azab dan Allah timpakan azab. Tapi kaumnya Nabi Yunus, Allah udah hampir timpakan azab terus tobat, Allah angkat azabnya. Beda, Allah perlakukan kaum Nabi Yunus beda dari kaum yang lain. Nabi Yunus pas sudah keluar dari ikan paus dalam kondisi lemas, Allah tumbuhkan semacam pohon labu. Dan kita kalau ngelihat labu itu salah satu buah yang manfaat banget. Kalian kalau makan kolak labu pas buka puasa, itu bagus banget loh buat tubuh kalian. Allah tumbuhkan yaqutin. Yaqutin itu semacam pohon labu. Enak kan ya pohon labu ya, jadiin kolak tuh enak. Itu Nabi Yunus akhirnya makan, powernya udah kembali. Akhirnya beliau berjalan lagi ke kota Ninawi. Di tengah jalan ketemu anak kecil. Langsung pasti tanya, kamu siapa? Nabi Yunus bilang, aku adalah Yunus. Anak kecil ini bilang, Yunus ibn Matta, sang nabi? Iya. Apa buktinya? Kemudian lembah yang ada di situ ngomong. Dia adalah Nabi Yunus. Akhirnya si anak kecil ini lari ke suku Ninawi. Dan dia bilang, hai raja, aku baru bertemu dengan Nabi Yunus. Langsung rajanya ngerasa bersalah mungkin ya. Raja dan masyarakat yang merasa bersalah, kami ini 100.000 orang udah menolak dakwahnya Nabi Yunus.
Tapi sekarang kami beriman kepadanya, kami ingin bertemu dengan Nabi Yunus, kami ingin minta maaf kepada Nabi Yunus. Akhirnya anak kecil ini ngebawa mereka ke Nabi Yunus, tapi Nabi Yunusnya udah pergi. Oh, kamu ini pembohong ya anak kecil, kata pengawal raja. Tidak, demi Allah aku bertemu Nabi Yunus. Sampai akhirnya lembah yang berbicara. Betul, dia baru bertemu dengan Nabi Yunus. Lembahnya ngomong. Akhirnya pengawal raja ngasih tahu ke raja, betul raja. Walaupun kami gak bertemu Nabi Yunus, tapi lembah menjadi saksi dan lembah berbicara kepada kami bahwasanya dia bertemu dengan Nabi Yunus. Akhirnya si raja turun dari singgasananya. Terus anak kecil ini dikasih, nak, ini mahkotaku ini menjadi milikmu karena engkau adalah sahabat Nabi Yunus, kamu yang jadi raja. Dan Allah memberi nikmat kepada mereka selama 40 tahun. Negerinya menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Wa matta'nahum ila hin, kata Allah. Allah memberi mereka nikmat sampai suatu waktu yang ditentukan, yaitu 40 tahun, kata Abdullah bin Mas'ud. Inilah teman-teman, rasa tanggung jawab yang ada pada Nabi Yunus yang menyebabkan Nabi Yunus ingin kembali lagi. Tapi ketika Nabi Yunus tahu bahwasanya kaumnya telah beriman, ya sudah, tugas sudah beres. Kalian gak perlu nanya, terus gimana dong nanti siapa yang ngajarin mereka agama? Itu kan kaum terdahulu ya, gak usah banyak nanya. Ini kisah yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Ibnu Katsir yang kita bisa sampaikan. Tapi yang jelas itulah rasa tanggung jawab yang harus kita miliki saat kita udah Islam. Kita harus nyebarin Islam juga kepada orang lain. Kita masuk ke satu ayat terakhir teman-teman, walaupun udah jam 10 gak apa-apa, lagian kita harus usahakan menghidupkan 10 malam terakhir semaksimal mungkin ya. Di sini ada satu ayat terakhir. Allah memilih, Inna rabbaka animun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya dalam kisah Yusuf dan kakak-kakaknya itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang bertanya. In qala Yusuf lisailin. Aku tiba-tiba ngeblank ya. Ada yang bisa ngambil Quran nggak? Quran terjemah Zaid ya. In qalu la Yusuf, itu dia. In qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika kakak-kakak Nabi Yusuf berkata, ketika mereka saling berkumpul dan salah satu dari mereka saling berbicara, ya, sesungguhnya ayah itu lebih cinta kepada Yusuf dan Benjamin daripada kepada diri kita, padahal kita adalah golongan yang kuat. Kasih tanya, sesungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini sebenarnya udah sampaikan juga pekan lalu. Lihat bagaimana Nabi Yakub divonis oleh anak-anaknya bahwasanya Nabi Yakub nggak adil. Padahal sebagai nabi pasti adil. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ya bahwasanya kalau ke anak itu kan kita harus adil dalam hal memberi hadiah. Kalau dalam nafkah mungkin beda. Tapi kalau dalam memberi hadiah harus sama. Kalian nih nanti Ama bilang dah ke anak-anak AA ya bahwasanya kalau AA ngasih hadiah harus sama. Jadi THR itu nggak boleh tuh ayah bilang, nak kamu anak pertama udah kerja, ayah nggak akan ngasih kamu THR. Itu dosa ayah. Kalau mau ngasih THR kasih ke semua anak sekalian. Kalau uangnya terbatas kalian aja nggak usah ngasih sama sekali. Percaya deh kalau sebagai seorang ayah ngasih kepada anak yang 3, misalnya dia punya 3 anak, anak yang pertama udah CEO perusahaan terkenal kaya kan ya. Terus ayahnya ngasih THR 500.000 ke anak ketiga, kedua dan ke-1. Ketika ayah ngasih THR 500.000 ke anak pertama, padahal anak pertama udah super kaya, itu si anak pertama gak ngeliat dari nominal uangnya, tapi ngeliat dari apa? Perhatian ayah ke anak tersebut. Dan percaya deh kalau sang ayah ini ngasih 500.000 ke anaknya yang CEO ini, si anak pertama tuh akan bilang, ya kau baik banget, engkau gak mau pilih kasih, engkau tetap ngasih hadiah kepadaku walaupun aku sukses ya, aku terima hadiah ini dengan suka hati ya, sebagai wujud cintaku kepada ayah, aku terima, dan ya karena aku udah menerima, aku terima 100% uang ini, aku ingin ngasih hadiah ke adik-adikku juga ya dari uang ini. Akhirnya anak pertamanya tetap happy, terus anak kedua dan ketiganya juga makin sayang ke kakak pertama karena THR kakak pertama dibagiin lagi ke anak kedua dan ketiga. Tapi coba kalau misalnya kayak gini, si ayah ngasih ke anak ketiga dan kedua, giliran anak pertama, nak gak usah dikasih ya, kamu kan udah kaya.
itu feelingnya nggak enak. Iya nggak sih? Kalian ngerti nggak maksudnya? Ingat kalau udah jadi ayah, kasih THR ke semuanya atau sekalian nggak usah ngasih sama sekali. Nggak usah. Ya. Yakub itu udah sayang banget ke anak-anaknya dan adil. Adil. Ya kalau dalam masalah nafkah beda dong. Kalau anak kecil kita kan ketemu peluk, cium. Kalau udah gede mah nggak nyaman. Kalian nih kalau udah gede jangan anak kalian udah 20 tahun ketemu. Masya Allah lucu diciumin, dipelukin. Jangan. Itu nggak cocok. Wajar kalau Nabi Yakub ke Yusuf dipeluk, dicium. Karena emang masih kecil. Sedang kakak-kakaknya mereka bilang. Wa nahnu usbah. Kami ini kan golongan yang kuat, kami ini kan orang yang ngumpulin kayu bakar, kami yang menafkahi keluarga, ayah udah tua, kami yang nafkahi, kami punya jasa. Kenapa ayah nggak sayang kepada kami? Padahal Nabi Yakub udah sayang ke mereka semua dan Nabi Yakub benar-benar adil ke mereka. Tapi ternyata keadilan Nabi Yakub tidak diakui oleh anaknya sendiri. Bahkan anaknya sendiri bilang apa? Ayahku benar-benar sesat. Ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Coba bayangin. Ngomong ayahnya dalam kesesatannya nyata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Kalian mau berbuat sebaik apapun ke orang, pasti tetap akan ada orang yang gak suka sama kita. Terutama dari siapa? Dari keluarga sendiri. Kalau selevel Nabi Yakub ternyata gak lepas dari itu, maka siapa kita? Maka kalau di sini kita pahami, coba kita hayati, terus kita ngomong ke Allah, ya Allah, aku berusaha berbuat yang terbaik dalam hidupku kepada keluargaku, aku berbuat yang baik. Tapi ada di antara keluargaku yang terus nyakitiku, ya Allah. Aku sakit hati. Tapi aku akan tetap sabar, ya Allah, sebagaimana Nabi Yakub sabar dengan celotehan ke anak kakak-kakak Yusuf. Walaupun dia udah adil, beliau udah adil, tapi tetap divonis sebagai orang yang sesat. Maka siapa aku dibandingkan Yakub, ya Allah? Sangat lebih besar lagi potensi aku untuk diejek-ejek oleh orang-orang padahal udah berlaku adil, padahal udah baik. Ya Allah, kuatkan aku sebagaimana kau kuatkan Nabi Yakub. Kuatkan aku agar aku benar-benar melakukan kebaikan ini karena-Mu, ya Allah. Aku melakukan ini bukan karena aku ingin dipuji, bukan karena aku ingin diapresiasi oleh anak-anakku, bukan karena aku ingin diakui oleh keluargaku, tapi aku melakukan yang terbaik karena aku ingin mencari ridho dan cinta-Mu, ya Allah. Coba hayati itu teman-teman ya. Mungkin sekarang belum masuk, tapi nanti kalian coba ke depannya ngerasain. Saat kalian ya, mungkin kalian ngerasain ya, yang udah di rumah ngepel, nyuci piring, nyapu, tapi orang tua masih aja tetap marahin kita. Coba ingat sama Nabi Yakub. Walaupun kasusnya beda ya, kalau ini orang tua disesatin anaknya, kalau kita anak dimarah-marahin sama orang tuanya. Mungkin agak beda tapi intinya sama, yaitu ada pada poin tidak diapresiasi, tidak diakui kebaikannya. Dan itulah Nabi Yakub. Ini kan jadi power buat kita loh. Ngehayatin ayat ini akan menjadi power. Kalian aduh apin cerita tapi bisa jadi gibah ya, jangan dah. Secara umum aja kalian kalau di keluarga, kalian pernah ngerasain gak sih gitu? Udah berbuat baik tapi gak diaku, malah dimarah-marah terus. Padahal kalian udah bener lah. Lain cerita kalau kaliannya baik tapi ngebully adik-adiknya misalnya ya. Itu sih beda-beda cerita. Tapi kalau kalian udah baik, gak pernah bully adik-adik, terus kalian dimarah-marahin oleh orang tua, disalah-salahin mulu, itu feelingnya nggak enak, pasti nggak enak ya. Tapi kalau kita baca surat ini, kita hayati, kita akan tahu manusia emang gitu ya Allah, susah mengapresiasi orang lain. Tapi engkau nggak lupa dengan apa yang kulakukan. Engkau akan catat semua kebaikan yang kulakukan, dan kau akan catat semua rasa sakit hatiku atas celotehan mereka ya Allah. Itu enak. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menghayati ayat-ayat Allah, dan kita akan bereskan surat Yusuf terus ya. Walaupun beres Ramadan, karena ini pembahasan tazkiyatun nafs, berharap nanti ada ayat-ayat momen dimana kita bisa benar-benar kesentuh, lalu kita bisa nangis padanya. Sepertinya sih ayat ke-9 bisa, karena biasanya ayat 9 itulah yang paling nyentuh hati Arizal di surat Yusuf. Tapi wallahu a'lam ya, tergantung khusyunya Arizal saat menyampaikan juga. Baik teman-teman, terima kasih. Silakan yang mau nanya pertanyaan bisa sampai jam 10.15 ya. Bagus. Apunten,
Yang An-Najm tadi apakah akan dibahas yang mengenai 2 busur panah? Tuh pasti akan ngebahas surah An-Najm, tapi kayaknya beresin surat Yusuf dulu. Bener, surah An-Najm itu, pas ngedenger itu bener-bener greget. Aduh, aku pingin banget nyampein ke kalian deh. Pingin banget nyampein ke kalian tentang surah An-Najm. Cuman kalau nanti loncat dari surat Yusuf ke surah An-Najm, nanti balik lagi Yusuf, nantinya jadi nggak beres. Kita diperintahkan untuk beresin dulu. Satu job tuh pelan-pelan. Nanti An-Najm kita akan dapat ke bagian situ. Dan surah An-Najm tuh bisa jadi walaupun jauh lebih pendek dari surat Yusuf, tapi mentadaburinya bisa jadi lebih lebih panjang. Pas ayat kedua aja, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabatmu itu tidak linglung, tidak keliru, tidak salah, tidak gila, dia waras. Itu kalimat yang dalam banget. Allah nggak nyebut Muhammad itu tidak salah, tapi Allah nyebut sahabatmu ini tidak salah. Itu yang bikin orang-orang Quraisy tuh pada diem, pada diem. Dan kita kan tahu kan surah An-Najm tuh orang-orang musyrikin langsung pada sujud. Kok bisa pada sujud gitu? Itu pas bagian awalnya ketika berbicara tentang Jibril, dan nanti ada bahasa gini ya. Ini mau spoiler aja ke kalian. Coba Gan, kalau misalnya Regan ya, antara ngomong ke temen, ngomong ke orang yang dihormati, dengan ngomong ke musuh, beda nggak? Beda. Beda ya? Biasanya kalau ngomong ke musuh, dan kebetulan Regan lagi punya power, ngomong ke musuh itu bahasanya lemah lembut atau tegas? Tegas. Tegas ya? Nah, di surah An-Najm, Allah berbicara ke musuh-musuhnya dengan bahasa awalnya tegas, tapi Allah tiba-tiba berubah menjadi bahasa yang nyantai. Kok bisa sih? Awal-awal ada ketegasan, lalu tiba-tiba kayak apa ya, kalau tekanannya tuh turun menjadi nyantai banget. Kok bisa sih? Itu tuh ada tadaburnya dan ada itu tafsirnya. Di bagian yang awal Allah ingin seakan-akan mendiskriminasi, tapi di bagian yang selanjutnya orang-orang kafir tuh udah gak ada nilainya. Sehingga celotehan mereka tuh dianggap kayak sepele banget oleh Allah. Makanya ada perubahan bahasa. Itu powerful banget. Dan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dekat dengan Jibril sejarak 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Itu juga bener-bener heran ya, kenapa Allah menggunakan kata 2 busur panah itu aja. Dari dulu nggak ngeh. Padahal kan Nabi SAW sering ngasih tahu ukuran tuh biasanya pakai apa? Hasta, apalagi? Biasanya hasta ya. Hasta, mil. Kan kalau pakai hasta bisa 1 busurnya berarti sekitar 2 hasta kan? Kenapa Allah nggak nyebutin 4 hasta atau 2 hasta? Kenapa harus 2 busur panah itu loh? Dan baru ini mind blowing banget. Kaget Arizal. Beneran kaget dah. Inilah saking kagumnya ke guru Arizal ini bisa nemuin tafsirnya sampai segitunya. Terus mau nanya, Nabi SAW ketemu Jibril dalam wujud aslinya berapa kali? Dalam wujud asli? 2 kali. Nah kalau 2 kali kan harusnya Allah berfirman marrotan ukhro, kali yang lain. Tapi Allah nggak nyebut marrotan ukhro, tapi Allah nyebutnya nazlatan ukhro. Kalau terjemahannya mah sarwa keneh, kali yang lain. Tapi kalau terjemah aslinya yang bukan terjemahan Indonesia, tapi tafsirnya itu seharusnya bukan kali yang lain. Bukan kesempatan lain. Nazlatan tuh ada akar katanya dari mana, itu beda aja beda. Pokoknya bingung gak mau nyampainya karena ini pabalian. Pokoknya amazing banget ya kalau ngebahas surah An-Najm itu. Ya insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Oke, bintang ya. Mendakwahi teman yang kafir apakah boleh dengan memberikan Al-Quran dan terjemahannya, atau baiknya terjemahannya saja? Baiknya terjemahannya aja. Ya. Baiknya terjemahannya aja. Kenapa? Karena ada larangan untuk membawa Quran ke negeri kafir harbi, itu dilarang. Itu ada kesepakatan ulama loh. Ngebawa mushaf ke negeri kafir harbi itu dilarang. Karena khawatir akan disentuh. Ya. Karena kan orang-orang kafir najis. Ada hadas besar. Ya. Tapi kalau misalnya terjemahan Quran, lalu ada beberapa potongan ayat Qurannya, itu masih boleh, karena Nabi SAW kan ngirim ke surat ke negeri-negeri kafir, dan pas ngirim surat pasti ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah itu kan dipegang oleh orang-orang kafir. Ya jadi kalau kata lafaz Qur'annya lebih sedikit tuh nggak apa-apa, ya aman. Tapi kalau misalnya terjemahan dan itu dikhawatirkan banyak banget Arabnya, nanti malah jadinya mudarat, ya. Jadi gitu ya. Mending kasih yang versi terjemahannya aja. Oke.
Perintah ini 2 menit lagi ya. Perintah agar orang tua berlaku adil saat memberi hadiah ke anak-anaknya. Apakah bisa diterapkan juga untuk kakak yang ingin memberi hadiahnya ke adik? Adil itu harus nah gini. Jadi kalau adil versi nafkah mah yaitu kasih sesuai kebutuhan. Fadil punya anak 3. Yang anak pertama dikasih ayam goreng, anak bayi dikasih ayam goreng, mati itu ya Fadil. Baru lahir dikasih ayam goreng, ya anak kecil mah dikasihnya ASI. Jadi kalau dalam masalah nafkah mah beda, tapi kalau dalam masalah hadiah harus sama. Harus sama kalau hadiah. Bahkan cewek kan kalau warisan dapat setengahnya cowok ya. Tapi kalau dalam masalah hadiah mah harus sama. Kalau kakak gimana? Kalau kakak ngasih ke adik nggak harus sama. Tapi ada tapinya. Orang tua harus ngelihat situasi kondisi. Kalau Ariza punya 5 anak, lalu kakak pertama ngasih hadiah cuman ke anak ketiga doang, di depan adik-adik yang lain nih buat kamu aja, yang lain jangan dikasih. Kira-kira itu akan nyebabin apa? Permusuhan dalam kakak beradik. Dan kita sebagai ayah punya kewajiban untuk mencegah hal itu. Makanya ayah boleh ngasih tahu ke anaknya, nah kamu kalau ngasih ke adik harus sama. Walaupun secara umum kakak mah nggak harus ngasih yang sama, tapi kalau masih ada di ruang lingkup keluarga yang sama, ya, di ruang lingkup keluarga yang sama, apalagi saling ngelihat ya nggak boleh. Harus tetap berusaha disamain. Tapi misalnya anak Rizal 5, semuanya udah punya keluarga masing-masing. Nah boleh nggak Zaid misalnya ngasih ke Yusuf uang 10 juta tapi nggak ngasih ke Daniel? Boleh nggak? Boleh. Udah di luar keluarga kan, udah nggak satu rumah sehingga nggak saling ngelihat. Tapi kalau masih di satu keluarga, ngasih di depan yang lain, jangankan gitu teman-teman, kita beli makanan aja, makanan mewah, itu kalau ada tetangga-tetangga yang lewat, harusnya kita usahain ngasih. Kalau kita nggak mau ngasih, usahakan makanannya kita sembunyiin. Itu adab. Apalagi kepada adik dan kakak sendiri. Ya, seperti itu. Niatin ya untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini malam 24 ya. Wow, 24 tuh potensi Lailatul Qadar teman-teman terbesar. Potensi terbesar Lailatul Qadar itu 24 dan 27. Itu paling besarnya. Malam genap atau malam ganjil? Malam ganjil dari awal atau malam ganjil dari akhir, itu genap dan ganjil kena. Gini ya, kalau malam ganjil dihitung dari depan berarti malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau malam ganjil dihitung dari belakang, berarti malam keberapa yang pertamanya? 30, 28, 26, 24, 22. Itulah kenapa Abdullah bin Abbas kalau nggak salah menyampaikan Lailatul Qadar itu terbesarnya potensinya di malam 24 dan 27. Makanya Ama kalau 10 malam terakhir Ramadan nggak mau ngebedain ganjil genap. Itu kayak apa, mobil plat nomor di Jakarta aja ganjil genap itu teh. Pilih-pilih. Tong gitu. Kita mah kalau 10 malam terakhir maksimalin, tapi maksimal yang kita masih sanggup dan khusyuk. Kalau ibadahnya udah nggak khusyuk nggak usah dipaksain. Makanya kenapa Apin dapat Lailatul Qadarnya dengan cara simpel, sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, lalu baca Quran 100 ayat di malam hari. Itu tuh insya Allah udah pasti dapat. Dan kalau udah bisa ngelakuin itu, usahain maksimalin yang lain, misalnya zikir. Sampai kapan? Sampai udah ngantuk banget terus tidur aja, tidur. Soalnya pernah dulu tahajud semalam suntuk, ingin dapat Lailatul Qadar, pas sholat subuh error. Etama berdiri Allahu Akbar bareng imam, terus tiba-tiba udah salam aja. Dari tadi ngapain aku ya? Allahu Akbar. Terus nggak ngulang sholat lagi. Itu kebayang nggak sholat Ariza batal? Itu mah sholatnya udah beda alam Ariza teh. Tapi kaget dah beneran sholat dan nyadar udah salam. Itu gimana sholatnya Ariza? Di situ nyesel abis-abisan. Nyesel. Dari detik itu nggak mau lagi terlalu memaksakan diri untuk ibadah sunnah. Tapi maksimalin yang wajib, dan percaya atau enggak, jauh lebih nyaman ibadahnya, lebih nikmat ibadahnya saat ibadahnya sedikit tapi maksimal dan khusyuk. Itu lebih enak daripada banyak tapi yang wajibnya malah jadi terlalaikan. Ya. Si Ama jadi nggak semangat itikaf. Ya nggak gitu. Kalau dari kalian ada yang udah semangat itikaf, jangan terpengaruh sama ucapan Arizal. Tapi apain kalian jujur. Kalau kalian itikafnya malah ngegerutu, kesel, gak nyaman, sholat subuhnya ketiduran, ngapain? Sholat subuh dengan super khusyuk, sholat isya dengan super khusyuk, pahalanya lebih gede daripada kalian tahajud semalam suntuk khusyuk. Pilih mana?
ya mendingan pilih tahajud khusyuk, subuh khusyuk, isya khusyuk. Tapi kan nggak selalu bisa gitu. Makanya maksimalin di isya dan subuh. Oke, udah dulu ya. Sampai ketemu besok pagi ada kajian fikih insyaallah jam 5.30 ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Oh ya, pekan depan Jumat malam kemungkinan takbiran ya guys. Ada kemungkinan takbiran ya? Atau takbiran itu Jumat depan atau Sabtu depan ya. Tapi ingin berusaha untuk tetap menjaga kajian. Jadi walaupun malam takbiran kajian tetap ada. Dan berharap kalian tetap ada yang hadir 1-2 orang dah. Ya jangan Ariza sendiri doang gitu di sini sedih kan. Oke, sampai ketemu ya. Kami sidang isbat berarti Jumat kemungkinan besar udah takbiran, tapi ayolah kajian ya. Kita nggak off sama kajian walaupun lagi ada takbiran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.